Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan sedikit pun. Kita lanjutkan materi kuliah kita yaitu Six Sigma. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu tools ataupun metode yang digunakan dalam rangka untuk peningkatan proses ataupun quality improvement proses, peningkatan proses secara terus-menerus, yaitu FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. Kita mulai dengan pendahuluan pengenalan tentang tools ataupun alat yang digunakan dalam rangka untuk peningkatan proses ataupun kualitas, yaitu FMEA adalah suatu prosedur terstruktur ya untuk mengidentifikasi dan mencegah sebanyak mungkin mode kegagalan atau failure modes. Jadi kata kuncinya adalah suatu prosedur yang terstruktur dalam rangka apa? Yaitu untuk mengidentifikasi dan untuk preventif ataupun mencegah sebanyak mungkin kegagalan. Suatu metode ataupun suatu mode kegagalan adalah apa saja yang termasuk dalam kategori kecacatan dalam desain ya. Yang kedua adalah kondisi di luar batas spesifikasi yang telah ditetapkan perusahaan. Kemudian ataupun perubahan-perubahan dalam produk yang menyebabkan terganggunya fungsi dari produk itu sendiri. Ini yang dikategorikan sebagai mode kegagalan atau failure modes. Jadi pencegahan proses-proses kecacatan, kondisi di luar batas spesifikasi, serta kehilangan atau terganggunya fungsi-fungsi dari produk itu. FMEA akan meningkatkan kehandalan dari produk dan pelayanan ya. Jadi bukan hanya terpacu pada produk dalam bentuk barang, tapi juga jasa, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini goalnya ya, yang ingin dicapai tentu saja customer satisfaction yang akan menggunakan produk dan pelayanan itu yang diciptakan oleh produsen atau perusahaan. Pembahasan berikut akan menjelaskan tentang penggunaan FMEA ya, yang sering digunakan atau umumnya FMEA proses pencegahan itu adalah dalam bidang desain ya. Jadi pada tahapan awal pengembangan produk dan juga dalam proses ya. Jadi FMEA proses. Nah, FMEA desain akan membantu menghilangkan kegagalan-kegagalan atau failure mode tadi ya, yang terkait dengan desain. Contohnya adalah kegagalan karena kekuatan yang tidak tepat, material yang tidak sesuai, ataupun pemilihan material yang tidak seharusnya, dan lain-lain. Kemudian yang terkait dengan proses failure mode and effect analysis proses akan membantu kegagalan, menghilangkan kegagalan yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam variabel proses. Contohnya adalah kondisi di luar batas-batas spesifikasi yang ditetapkan ya. Seperti ukuran yang tidak tepat, kemudian tekstur dan warna yang tidak sesuai, ketebalan yang tidak tepat, dan lain-lain. Contoh yang pertama adalah penggunaan FMEA design. Jadi ada dua ya tadi ya, FMEA design dan FMEA proses. Tujuan dari FMEA design adalah menentukan apakah suatu desain produk itu tepat ya, atau sesuai dengan aplikasi, dan mengurangi banyaknya mode kegagalan yang terkait dengan desain yang pernah dialami oleh pelanggan. Ini tahapan awal ya, proses desain produk. Elemen-elemennya dalam FMEA desain adalah yang pertama tentu tentang ketepatan waktu. Desain harus dikerjakan atau dilakukan oleh tim Six Sigma pada tahap awal, tetapi sebelum pengadaan peralatan dan lainnya dalam siklus pengembangan produk. Yang kedua adalah elemen kerjasama tentu ya, teamwork ya. Desain harus dilakukan oleh tim Six Sigma. Sudah sering saya utarakan, Six Sigma adalah suatu project ya, yang dilakukan dalam suatu kurun waktu tertentu, dilakukan oleh suatu tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang anggota-anggotanya mewakili area-area kunci dari pengembangan produk. Jadi
yang ada dalam pengembangan produk, kerjasama dengan siapa saja, mereka harus bekerja sama. Kemudian adalah elemen dokumentasi. Hasil-hasil dari suatu FMEA desain harus dicatat dalam suatu formulir hasil FMEA desain. Nanti akan saya tunjukkan ya formulirnya, contoh laporannya, dan formulir itu harus diperbaharui. Nah, ini adalah contoh dari formulir FMEA design. Ada banyak part ya. Jadi dalam suatu industri, misalkan otomotif, ya ini adalah suatu proses untuk mencegah kegagalan, ya, terdiri dari nama partnya, kemudian nomor part, engineer ya, yang melakukan proses pembuatan produk ataupun pendesain produk, kemudian pelanggannya, aplikasi lain. Nah, ini adalah tampilan-tampilan dari data-data yang akan ditampilkan dalam formulir FMEA design. Ada fungsi-fungsi dan spesifikasi, mode kegagalan potensialnya yang memungkinkan terjadinya kegagalan, kemudian akibat potensial yang dapat ditimbulkan oleh kegagalan pada produk akhir. Ada juga pengaruh buruk, kemudian penyebab potensial dari kegagalan itu, kemungkinan kegagalan, dan seterusnya. Ini saya kasih keterangan-keterangannya. Jadi dari masing-masing formulir ataupun form pengisian dalam proses FMEA design ada banyak part ya. Ada tadi nama partnya adalah masukan semua nama parts ataupun assembly yang ada di dalam gambar, kemudian nomornya, engineer-nya, kemudian pelanggan, nama pemasoknya siapa, kemudian schedule production release date ataupun masukan tanggal produk yang didesain itu akan diserahkan ke bagian produksi. Kemudian ada juga mode kegagalan potensial. Nah, ini ada beberapa part penting ya dalam nanti adanya data yang akan ditampilkan dalam proses FMEA. Ini ada mode kegagalan potensial, yaitu suatu mode kegagalan atau kecacatan apa saja dalam desain atau perubahan-perubahan dalam produk yang menyebabkan produk itu tidak berfungsi. Contohnya adalah adanya patah, pecah, meledak, dan lain-lain. Kemudian ada juga pengaruh buruk atau severity. Ini nanti digunakan sebagai dasar perhitungan. Jadi suatu estimasi atau perkiraan subjektif tentang bagaimana buruknya pengguna akhir akan merasakan akibat dari kegagalan itu. Diberikan ranking, jadi berdasarkan kriteria-kriteria. Ranking 1 itu pengaruh buruk yang dapat diabaikan. Ini level yang paling bawah ya. Kita tidak perlu memikirkan bahwa akibat ini akan berdampak pada kinerja produk. Nah, sampai yang ranking tertinggi adalah potential safety problems, masalah keselamatan atau keamanan potensial. Akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya yang dapat terjadi tanpa pemberitahuan ataupun peringatan terlebih dahulu. Nah, ini contohnya nanti diberikan ranking pada bagian severity. Kemudian ada juga penyebab potensial dari kegagalan. Penyebab potensial dari mode kegagalan berkaitan dengan desain adalah kelemahan-kelemahan desain seperti kekuatan yang tidak cukup, material yang tidak sesuai. Nah, ada juga kemungkinan, yaitu suatu perkiraan subjektif tentang probabilitas atau peluang bahwa penyebab itu akan terjadi, ya, yang menyebabkan suatu kegagalan akan menghasilkan ya mode kegagalan itu. Dan ini juga diberikan ranking. Nah, kriterianya apa saja? Ranking 1 adalah tidak mungkin bahwa penyebab ini yang mengakibatkan kegagalan. Harus dianalisa ya kegagalan tersebut disebabkan oleh apa. Kemudian ada juga ranking selanjutnya, kegagalan akan jarang terjadi, kegagalan agak mungkin terjadi. Nah, ini juga datanya ya. Jika 1 dalam 1 juta, maka ranking 1 ya, jadi tidak mungkin menyebabkan mode kegagalan. Tapi ini hanya suatu gambaran saja. Catatannya adalah tingkat kegagalan sesuai untuk setiap ranking akan bervariasi tergantung pada jenis produknya. Oleh karena itu, bagian desain produk perlu menetapkan tingkat kegagalan ini berdasarkan pengalaman dan pertimbangan rekayasa. Jadi ini contoh saja, tergantung jumlah produknya berapa disesuaikan dengan skala ini. Ada juga efektivitas dari form FMEA design tadi, yaitu suatu perkiraan subjektif tentang bagaimana efektivitas
dari metode pencegahan ya. Ini sudah bagian dari upaya preventif atau deteksi menghilangkan mode kegagalan. Ini juga dibuat ranking. Jadi metode pencegahan atau deteksi sangat efektif. Tidak ada kesempatan bahwa penyebab mungkin masih muncul atau terjadi. Ini tingkat keyakinannya ini subjektif. Ya, ini juga sama catatannya, tingkat kejadian penyebab untuk setiap ranking akan bervariasi tergantung pada jenis produknya sampai pada ranking 10 ya. Jadi ini metode pencegahan atau deteksi tidak efektif, penyebab akan selalu terjadi kembali ya, dari 2 maka 1 akan gagal. Nah, ini efektivitas sudah. Nah, nanti ujungnya adalah akan menghitung angka prioritas resiko atau RPN, Risk Priority Number. Jadi hasil perkalian antara ranking pengaruh buruk ya tadi ya, severity, dikali ranking kemungkinan dan ranking efektivitas. Ini contoh perhitungan dari RPN 89 kali 2, jadi hasilnya 144 RPN. Nah, setiap satu kegagalan mempunyai 1 RPN melalui penyusunan RPN dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi nanti disusun RPN-nya, maka kita akan menentukan mode kegagalan mana yang paling kritis. Jadi akan didahulukan tindakan korektif pada kegagalan tersebut. Yang paling penting, yang paling urgent, nomor 1 dengan nilai RPN tertinggi. Nah, kemudian sampai pada upaya untuk rekomendasi menghilangkan penyebab atau pencegahan, yaitu rekomendasi untuk menurunkan kemungkinan bahwa mode kegagalan itu akan terjadi atau untuk meningkatkan efektivitas dari metode pencegahan atau deteksi. Ini juga ada tindakan prioritas ya, dihitung berdasarkan nilai RPN tadi. Nah, intinya langkah-langkah dasar dalam FMA design itu yang pertama adalah tahap draft. Yaitu pada tahap draft ini, orang yang bertanggung jawab di bidang desain menggunakan pengetahuannya tentang produk. Juga memperoleh masukan dari orang lain dari luar bagian pengembangan produk. Yang misalkan bagian produksinya, bagian pemasarannya, mereka bekerja sama untuk memberikan masukan untuk menuliskan suatu draft serta mengisi bagian-bagian dari formulir FMA design tadi. Yang kedua adalah tahap peninjauan ulang tim. Ini adalah setiap anggota tim meninjau ulang formulir. Yang pertama adalah mengidentifikasi mode kegagalan tambahan yang mungkin akibat yang ditimbulkan, penyebab-penyebab, dan metode deteksi ataupun pencegahannya. Nah, selanjutnya adalah merekomendasikan tindakan-tindakan korektif untuk menghilangkan penyebab-penyebab tadi. Dan yang terakhir adalah melakukan ranking terhadap pengaruh yang ditimbulkan. Nah, tahapan dari FMA design yang ketiga adalah tahap pertemuan, yaitu fasilitator FMA melakukan perbaikan atau revisi terhadap formulir FMA design yang telah lengkap itu berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh selama pertemuan, kemudian menyiapkan suatu formulir hasil tindakan. Nah, yang keempat adalah tahap implementasi. Jadi fasilitator FMA memperbarui formulir secara terus-menerus sehingga menjadi up to date. Nah, yang kedua, yang setelah yang pertama adalah proses FMA design, yang kedua adalah FMA proses. Pada dasarnya, sasaran dari proses manufaktur adalah menghasilkan produk yang memenuhi semua spesifikasi sepanjang waktu sesuai dengan karakteristik ataupun syarat yang sudah ditentukan. Suatu FMA proses akan mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan potensial yang mungkin dari setiap spesifikasi serta menghilangkan atau meminimumkan penyimpangan-penyimpangan itu melalui deteksi atau pencegahan perubahan dalam variabel proses. Di manfaatnya FMA proses dalam peningkatan kualitas sigma yaitu adalah mengidentifikasi masalah potensial sebelum produk itu diproduksi. Kemudian membantu menghindari scrap dan pekerjaan ulang, mengurangi banyaknya kegagalan produk yang dialami oleh pelanggan, dan goalnya adalah tentu saja customer satisfaction. Ini formulir FMA proses nanti bisa dipahami.
Jadi hampir sama ya. Jadi nama prosesnya, nama part assembly-nya, nama part assembly, nomor part ya, maksudnya engineer-nya, tempat pemasoknya, dan lain-lain. Juga ada keterangannya. Jadi pabrik, tempat pemasok mengindikasikan di mana proses itu dilakukan, kemudian kegagalan potensialnya. Suatu mode kegagalan yang terkait dengan proses adalah setiap penyimpangan dari spesifikasi yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam variabel-variabel yang mempengaruhi proses. Contohnya adalah ukuran tidak sesuai, ya itu sudah dalam proses ya, kemudian bengkok, patah, dan lain-lain. Nah, ini contoh penggunaan FMA proses. Ternyata bukan hanya dalam proses produksi saja, tetapi FMA proses juga dapat diterapkan untuk mendukung administrasi keuangan. Contohnya ini tidak ada perhitungan LPN-nya ya. Contohnya nggak masalah. Jadi misalkan proses costingnya, prosesnya adalah costing, ada pricing, budgeting, accounting. Nah, ini mode-mode kegagalan yang sering terjadi adalah pada proses costing, data biaya tidak akurat. Kemudian ada alokasi biaya tidak akurat dan ketidaktepatan waktu. Akibatnya dari kegagalan ini adalah estimasi biaya tentu saja tidak akurat, informasi biaya tidak tersedia, laporan pendapatan yang dihasilkan tidak akurat. Nah, tindakan-tindakan korektifnya seperti apa? Yaitu mengumpulkan dan menelusuri data biaya yang akurat, alokasi biaya berdasarkan prinsip ABC ataupun activity based costing. Contoh lainnya pada proses budgeting, mode kegagalannya apa? Yaitu anggaran yang salah dan ketidaktepatan waktu. Akibatnya adalah kehilangan pengendalian. Jadi anggaran yang salah, tidak adanya pengendalian. Dan tindakan korektifnya adalah perbaikannya adalah mengumpulkan dan menelusuri data anggaran. Ini juga dari accounting, mode kegagalannya adalah data yang dibutuhkan tidak dikumpulkan, data yang dikumpulkan tidak akurat. Kemudian akibatnya laporan pendapatan tentu saja tidak akurat, laporan aliran kas tidak akurat, dan korektifnya adalah mengumpulkan akurasi dari pengumpulan dan pemasukan data ke komputer, meningkatkan metode akuntansi. Ya, terima kasih, semoga memberikan pandangan tentang tools FMEA bisa digunakan nanti saat penyusunan skripsi, tugas akhir, ataupun kerja praktek yang tertarik dalam usaha untuk peningkatan proses ataupun continuous improvement, bisa Six Sigma dan Six Sigma dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.